Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu materi program linear, kita harus tahu dulu nih, materi prasyarat apa sih yang harus kita kuasai untuk mempelajari program linear ini. Dan apa sih manfaat mempelajari program linear ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Yuk, simak video ini sampai selesai ya. Pertama, kita akan mempelajari materi prasyarat yang harus kita kuasai dalam mempelajari program linear ini, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalian harus menguasai dulu materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini agar bisa menuju ke materi program linear. Sekarang perhatikan permasalahan yang diberikan ini. Nah, dalam permasalahan ini kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 9, 6x ditambah 11y kurang dari sama dengan 66, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yuk simak video selanjutnya. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Nah, jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sistem yang dibangun oleh lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0, AX ditambah BY ditambah C lebih dari 0, AX ditambah BY ditambah C kurang dari sama dengan 0, AX ditambah BY ditambah C lebih dari sama dengan 0, dengan A dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Sekarang perhatikan permasalahan yang diberikan ini. Kita diminta untuk mengidentifikasikan mana yang termasuk pertidaksamaan linear dua variabel dan mana yang bukan termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan A. 2x ditambah 5y lebih dari 5. Apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Tentu. Kita lihat bentuk dari pertidaksamaan 2x ditambah 5y lebih dari 5 ini sudah sama seperti bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, 2x ditambah 5y lebih dari 5 adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu B, 4x dikurangi y kurang dari sama dengan 6. Apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Tentu. Kemudian C, y lebih dari 3. Apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Tentu. Meskipun hanya menyertakan variabel y, tetapi sebenarnya terdapat juga variabel x. Hanya saja pada variabel x ini mengandung koefisien 0. Jadi y lebih dari 3 adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu D, min 4xy ditambah 5y kurang dari sama dengan 30. Apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Bukan, karena mengandung variabel x, y. Lalu E, x kuadrat min y ditambah 5 kurang dari 0. Apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Bukan, karena ini termasuk pertidaksamaan kuadrat. Kemudian F, x kurang dari sama dengan 4. Apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Tentu, meskipun hanya menyertakan variabel x, tetapi sebenarnya terdapat variabel y. Hanya saja pada variabel y ini mengandung koefisien 0. Jadi, x kurang dari sama dengan 4 adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, perhatikan contoh yang diberikan ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel min 2x ditambah y lebih dari 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu langkah pertama kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan linear dua variabel min 2x ditambah y lebih dari 5 ini ke bentuk persamaan linear dua variabel menjadi min 2x ditambah y sama dengan 5.
Langkah yang kedua yaitu kita menentukan titik potong dari pertidaksamaan linear dua variabel min 2x ditambah y lebih dari 5 dengan cara kita misalkan x adalah 0 maka diperoleh y adalah 5. Kemudian kita misalkan y adalah 0 maka diperoleh x adalah min 5/2. Sehingga titik potong dari pertidaksamaan linear dua variabel min 2x ditambah y lebih dari 5 adalah 0,5 dan min 5/2,0. Selanjutnya kita gambarkan pada bidang koordinat, maka kita peroleh garis berupa garis putus-putus yang melalui titik 0,5 dan min 5/2,0. Ingat, kenapa harus garis putus-putus? Karena kita lihat dari tanda pertidaksamaan ini, tandanya adalah lebih dari. Jadi, jika tanda dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah lebih dari atau kurang dari, maka garis yang dibentuk adalah garis putus-putus. Sedangkan jika tanda dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis yang dibentuk adalah berupa garis biasa, tidak putus-putus. Sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara melakukan uji titik. Sebelum kita lakukan uji titik, kita harus sepakati terlebih dahulu bahwa daerah himpunan penyelesaian adalah daerah bersih. Jadi, daerah yang diarsir atau daerah kotor ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita langsung melakukan uji titik. Kita ambil titik 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan min 2x ditambah y lebih dari 5. Maka kita peroleh 0 lebih dari 5. Perhatikan pernyataan ini. Apakah pernyataan ini benar? Ternyata salah. Karena 0 itu kurang dari 5, bukan lebih dari 5. Jadi daerah 0,0 merupakan daerah yang bukan penyelesaiannya. Jadi kita arsir daerah untuk 0,0 yaitu yang berada di sebelah kanan. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya merupakan daerah bersih yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di awal video tadi kita sudah diberikan permasalahan terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. X ditambah Y kurang dari sama dengan 9, 6X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 66, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, seperti langkah untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu langkah pertama adalah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, di sini pertama kita mengubah bentuk pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 9 menjadi bentuk persamaan X ditambah Y sama dengan 9. Kemudian kita tentukan titik potong dari persamaan tersebut, yaitu ketika X sama dengan 0 maka Y-nya adalah 9. Ketika Y sama dengan 0 maka X-nya adalah 9. Jadi diperoleh titik potongnya yaitu 0,9 dan 9,0. Selanjutnya kita mengubah bentuk pertidaksamaan 6X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 66 menjadi bentuk persamaan 6X ditambah 11Y sama dengan 66. Setelah itu kita tentukan titik potongnya. Untuk X sama dengan 0 maka diperoleh Y-nya adalah 6. Untuk Y sama dengan 0 maka diperoleh X-nya adalah 11. Sehingga titik potongnya adalah 0,6 dan 11,0. Setelah kita menentukan semua titik potong dari masing-masing pertidaksamaan, kemudian kita gambarkan pertidaksamaan tersebut di dalam bidang koordinat. Nah, untuk pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 9, maka gambarnya adalah garis yang melalui titik 0,9 dan 9,0. Dan ingat ya, untuk tanda kurang dari sama dengan itu, maka garisnya berbentuk garis biasa, bukan garis yang putus-putus. Kemudian, untuk pertidaksamaan 6X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 66, yaitu
garisnya yaitu garis yang melalui titik 0,6 dan 11,0. Nah, kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0, maka garisnya ini berhimpit dengan sumbu Y. Dan untuk Y lebih dari sama dengan 0, ini garisnya berhimpit dengan sumbu X. Nah, setelah kita menentukan semua gambar dari masing-masing pertidaksamaan, kemudian kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP. Yang pertama langkahnya yaitu kita ambil titik sembarang, misalnya kita ambil titik 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 9. Maka diperoleh 0 kurang dari sama dengan 9. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar bahwa 0 ini kurang dari sama dengan 9. Nah, kita lihat daerah 0 ini berada di mana, yaitu daerah 0,0 ini berada di mana? Berada di bawah garis, sehingga daerah penyelesaiannya itu ada di bawah. Sedangkan di atas garis bukan daerah penyelesaiannya, sehingga kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah kedua, kita ambil sembarang titik juga, yaitu kita misalkan kita ambil titik 0,0, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan 6X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 66. Maka diperoleh 0 kurang dari sama dengan 66. Ini merupakan pernyataan yang benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 66. Nah, kita lihat titik 0,0 ini berada di mana? Berada di bawah garis, sehingga daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang berada di bawah garis. Dan daerah yang di atas garis bukan daerah penyelesaiannya, sehingga kita bisa mengarsirnya. Nah, untuk daerah X lebih dari sama dengan 0, ini berada di sebelah kanan garis atau berada di sebelah kanan sumbu Y, sehingga daerah sebelah kirinya kita arsir. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya itu berada di atas garis, di atas sumbu X. Maka di bawah sumbu X kita arsir. Sehingga kita peroleh daerah penyelesaiannya adalah seperti yang ada di gambar tersebut. Setelah kita memahami materi prasyarat yang harus kita kuasai untuk mempelajari program linear ini, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat program linear atau manfaat kita mempelajari program linear. Program linear kita gunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, bisa memaksimalkan atau meminimalkan tujuan. Program linear juga merupakan salah satu teknik penelitian operasional yang berupa metode matematik yang berfungsi mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Nah, program linear ini juga biasanya dimanfaatkan dalam bidang industri, ekonomi, dalam sebuah perusahaan maupun perdagangan. Misalnya saja dalam dunia perdagangan, program linear ini digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum atau minimum dari suatu penjualan. Contohnya, ada seseorang yang mempunyai butik. Ia menjual kemeja dengan harga belinya yaitu Rp100.000, kemudian ia jual kembali dengan harga Rp150.000. Lalu, ia menjual celana dengan harga belinya Rp150.000 dan ia jual kembali dengan harga Rp250.000. Untuk usahanya ini, ia mengeluarkan modal sebesar Rp30 juta dengan produksi maksimal itu 250 pakaian. Nah, dengan memanfaatkan program linear ini, ia dapat menghitung berapa keuntungan maksimum yang akan ia dapatkan. Setelah kalian mempelajari dan memahami materi prasyarat yang harus kalian kuasai untuk mempelajari program linear ini, dan kalian sudah mengetahui apa sih manfaat dari mempelajari program linear ini, nah, kemudian setelah ini kalian bisa langsung masuk ke materi inti, yaitu materi program linear. Tetap semangat dan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.